Baik, kemudian di tahap yang kedua adalah mendapatkan data atau memperoleh data. Ada dua sudut pandang, ada dua hal yang perlu diperhatikan ketika mendapatkan data. Yang pertama adalah data internal dari instansi problem tempat itu berasal, yang kedua adalah data eksternal. Nah, data internal adalah data yang ada di dalam ya company, institution, organisasi atau apapun itu yang ada permasalahan yang harus kita selesaikan di sana. Kita mulai dari sana. Data apa yang dimiliki, gitu ya. Data apa yang telah tersimpan di sana berkaitan dengan problem tentunya ya yang ingin diselesaikan. Itu kita explore dulu dan kemudian kita cari, baru kemudian kita mencari tambahan data eksternal. Biasanya kalau data internal itu berupa data primer, kemudian data eksternal itu adalah data sekunder gitu ya. Nah, eh, jangan takut juga untuk mencoba membandingkan beberapa dataset yang terbuka secara free gitu ya, yang secara gratis atau open dataset. Contoh misalnya ada di Archive, Machine Learning atau di Kaggle. Di sana ada beberapa dataset serupa yang mungkin bisa digunakan sebagai referensi atau bahkan juga bisa digunakan sebagai pelengkap dari data internal tadi. Di dalam mendapatkan data ada dua sumber itu tadi. Kemudian jangan lupa untuk melakukan cek terhadap kualitas, karena ini nanti yang akan berdampak ke depan, kualitas datanya ya. Apakah datanya datanya lengkap, kemudian datanya tidak kosong dan seterusnya, itu juga harus diperhatikan, karena kalau nggak itu nanti akan menjadi permasalahan di tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, setelah kemudian tahap yang kedua berkaitan dengan pengambilan data, setelah data kita ambil, maka tahap selanjutnya adalah menyiapkan data. Jadi sebelum dimasukkan ke transformasi model dan sebagainya, kita siapkan data itu. Meskipun sudah kita ambil, belum tentu data itu siap. Jadi harus kita siapkan. Apa yang harus dilakukan? Kalian bisa melakukan data cleansing, data transformation, dan data combinations. Jadi membersihkan data, mentransformasikan data, dan mengombinasikan data. Nah, ini perlu disiapkan, karena bisa jadi ada data yang mengatakan ada data itu adalah kadang-kadang masih ada informasi yang tersembunyi ya, diamond in the rough gitu ya. Sehingga menyiapkan dan membersihkan data ini menjadi sangat sangat penting, karena bisa jadi kalau tidak disiapkan, tidak bersihkan langsung ya dari data mentah diambil, itu nanti hasilnya tidak optimal. Baik, yang pertama adalah membersihkan data atau cleansing data. Fokusnya adalah menghilangkan error di dalam data. Jangan sampai ada informasi yang di dalam data itu, jangan sampai ada informasi yang keliru atau yang salah. Nah, contoh misalnya ada kesalahan input dari user. Contoh di sana adalah value-nya biasanya yang seharusnya good, kadang ditulis menjadi good, gitu ya. Kemudian ada yang seharusnya bad menjadi body dan seterusnya. Ini salah satu contoh saja. Sehingga langkah yang harus dilakukan adalah membenarkan itu. Ya, secara simpel kita bisa menggunakan algoritma ya. Simpel saja algoritma convolution, if x sama dengan good maka diubah menjadi good dan seterusnya. Ini adalah algoritma yang simpel. Selanjutnya adalah kesalahan-kesalahan pada white space. Ini menjadi penting karena meskipun sama-sama isinya ya, yang satunya adalah FR ada spasinya, yang satunya adalah FR saja. Ini akan dikenali sebagai suatu apa ya, word atau karakter yang berbeda karena ada perbedaan space di sana. Dianggap satu hal yang berbeda, padahal maksudnya adalah sama. Sehingga hal-hal yang seperti ini bisa kita bersihkan di awal, bisa kita proses dulu di awal sebelum masuk ke tahap berikutnya. Kalau di Python biasanya menggunakan function strip gitu ya, supaya hilang spasi yang ada di depan atau yang ada di belakang. Selanjutnya adalah
meriksa nilai-nilai yang tidak mungkin terjadi. Ya, contoh misalnya umur itu lebih dari 500 tahun dan seterusnya. Ya. Tinggi dari manusia itu lebih dari 4 meter dan seterusnya. Jadi kalau ada nilai-nilai seperti itu kan nilai-nilai yang tidak mungkin. Nah, itu harus dibersihkan juga. Kemudian outlier. Outlier itu satu nilai yang sangat jauh dari sekumpulan nilai yang lain. Kalian bisa mengeceknya dengan menggunakan histogram, gitu ya. distribusi nilainya bisa dicek. Nah, contoh gambarannya seharusnya idealnya ya ada di kanan atas ini gambarnya, tetapi kalau kemudian dihistogramkan muncul ada beberapa data yang jauh dari kumpulan distribusi normal ini, maka ini dianggap sebagai outlier. Makanya apa? Ya bisa dihilangkan ya karena itu akan mengganggu. Baik, selanjutnya adalah missing value, nilai yang hilang. Nah, ada beberapa teknik yang bisa diterapkan di sini, ya masing-masing ada kekurangan dan kelemahannya ya. Contoh misalnya, teknik yang pertama adalah mengabaikannya. Jadi ya dihapus saja. Ya, keuntungannya mudah kan, kita tinggal menghapus saja. Tapi tidak untungnya akan kehilangan informasi. Karena misalnya ada 5 field gitu ya, 5 kolom, 5 features, tapi hanya satu yang kosong, kemudian dihapus semua, berarti kita akan kehilangan 4 informasi features yang lain dari objek itu. Atau teknik yang kedua bisa memberikan nilainya menjadi nol. Ini juga mudah, tetapi tidak setiap nilai atau fitur itu bisa diberikan nilai nol. Jadi tidak kaitannya nanti begini. Ketika diimplementasikan dengan model, dalam hal ini machine learning, entah itu untuk klasifikasi, clustering dan seterusnya, tidak semua bisa menghandle nilai nol ini. Artinya apa? Semua harus ada nilainya baru bisa diproses. Nah, ini kelemahannya. Nah, kemudian teknik yang selanjutnya bisa menggunakan dikasih nilai, tapi nilainya statis. Misalnya nilai 0 gitu, atau rata-rata. Jadi rata-rata dari dalam satu fitur itu kolom itu berapa, ya udah dia diisi rata-rata. Mudah juga, tinggal ngasih nilai gitu aja. Tidak kehilangan informasi, artinya ada nilainya. Tetapi ini akan bisa jadi menjerumuskan, karena dianggapnya bahwa nilainya itu benar gitu. Maksudnya pemberian nilai 0 dan nilai atau nilai rata-rata itu dianggap oleh sistem, oleh model itu adalah nilai yang sesungguhnya. Nah, sehingga hasilnya ya udah sesuai dengan yang kita setkan itu. Ya, sehingga bisa jadi ya, itu akan mendorong atau mengarahkan hasilnya itu kepada estimasi yang salah di model. Kemudian beberapa juga ada yang menggunakan estimasi distribusi statistik, kemudian memodelkan dengan nilai dan seterusnya. Keuntungannya sama, yaitu tidak begitu mengubah banyak di model, artinya hasilnya bisa jadi valid gitu ya, artinya mendekati valid lah, karena memang sudah diproses dengan pendekatan statistik sesuai dengan modelnya. Tetapi kelemahannya ya otomatis membutuhkan effort yang tinggi gitu ya. Ada beberapa teknik-teknik yang harus kita dekati lagi, yang harus kita lakukan lagi sebelum benar-benar kita menggunakan model yang aslinya. Nah, itu berkaitan dengan missing value atau nilai yang hilang dari data. Ada lagi berkaitan masih dengan cleaning data ya, cleansing data, membersihkan data. Ini kaitannya dengan deviasi. Jadi khususnya di dalam codebook ya, codebook ini adalah deskripsi dari data. Jadi ketika data itu didapatkan, itu tidak lepas dari adanya satu deskripsi dari data atau metadata.
Contoh misalnya ada beberapa informasi tentang kalau 0 itu adalah negatif, 5 adalah positif, tipe dari datanya itu adalah hierarkikal atau berupa graf dan seterusnya. Nah, kalau kemudian dilihat bahwa nilai yang disajikan oleh dataset A misalnya itu tidak ada pada data set B. Jadi kehilangan deskripsi atau metadata, ya, kehilangan metadata dari satu dataset dengan dataset lain. Contoh misalnya dataset A dan B itu seharusnya sama, gitu ya. Satu data objeknya sama, tetapi deskripsinya yang satunya ada, yang satunya tidak ada. Nah, ini juga harus juga harus ditemukan karena bisa jadi nanti di sini dataset yang A misalnya ada deskripsinya, tahu bahwa 0 itu adalah negatif, 5 itu adalah sangat positif, 3 dan seterusnya. Nah, di dataset B tidak ada deskripsi informasi itu di dalam metadata. Maka di dataset B itu tidak bisa mengartikan, tidak bisa menjelaskan nilai 0 ini maksudnya apa. Nilai 3, 4, dan bahkan 5 yang very positif itu maknanya apa. Karena kehilangan metadata. Ini yang harus juga diperhatikan. Kemudian, nah ini ada perbedaan unit dalam pengukuran, ya kan? Misalnya dua dataset, yang satu menggunakan kilogram, yang satu menggunakan gram, padahal nilainya sama. Taruhlah misalnya 2, ya kan, 2 kilogram, yang satunya 2 gram. Nah, ini kan sangat jauh sekali. Atau misalnya harga dari minyak, ya, minyak satunya menggunakan satuan galon, satunya adalah menggunakan liter misalnya. Nah, itu perbedaan ini juga harus diperhatikan karena akan berdampak pada proses pengukuran dan nilainya nanti. Kemudian perbedaan dari agregasi, ya, satunya pengukurannya dilakukan per harian, misalnya ada per mingguan, bulanan, tahunan, nah, itu juga akan bisa berdampak beda. Kemudian data error gitu ya. Ini hampir mirip dengan outlier tadi. Jadi data yang sangat-sangat jauh. Tapi sejatinya outlier itu ada yang menyebutnya salah input, ya, ada yang menyebutnya memang pengukuran pada saat itu kalibrasi dari mesin pengukurnya itu belum dibenerin dan seterusnya. Ini juga harus kita temukan. Kita bisa menggunakan beberapa teknik selain histogram, itu adalah regresi linier, ya, untuk mengetahui normalnya seharusnya nilainya sekian, kemudian yang dianggap, ya, yang warna biru ini, kemudian warna merah itu yang masih bisa dikatakan masih ditoleransi lah menjadi satu nilai, itu yang garis merah ini. Kalau misalnya sudah sangat jauh, maka dia jelas-jelas error. Apa yang dilakukan? Bisa dihilangkan. Nah, selain data cleansing, ya, selain pembersihan, persiapan data atau penyiapan data itu juga bisa dilakukan dengan metode transformasi data. Karena bisa jadi model tertentu itu membutuhkan data dalam bentuk tertentu pula. Ada yang metode itu yang bisa menggunakan tipe data teks, ya, ada yang boleh menggunakan number, boleh menggunakan double, boolean dan seterusnya. Tapi ada yang tidak. Nah, ini yang kemudian harus kita persiapkan. Contoh misalnya di sana ada data, ya, ada customer, year, gender, sales. Nah, masalahnya kemudian tipe data yang harus dimasukkan di dalam model itu haruslah bertipe numerik misalnya, harus angka. Ya udah, berarti satu ini, ya, satu row baris itu satu, misalnya customer satu itu kan female, maka kita membuat dari satu gender itu menjadi dua
dua kolom gitu ya, dua fitur lagi, yaitu satunya male, satu female. Hanya saja nanti isinya adalah 0 dan 1. 1 itu menunjukkan yes dan 0 itu menunjukkan no. Berarti artinya kalau misalnya customer 1 itu female, maka di male-nya 0, ya, di female-nya adalah 1. Begitu pula sebaliknya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk transformasi. Nah, bentuk transformasi yang lain adalah mengurangi ya, jumlah dari variabel, karena ketika variabel itu terlalu banyak, maka model juga akan sulit dalam menghandle-nya. Nanti akan sulit, dimensinya akhirnya menjadi besar, otomatis time consuming ya, jadi waktu untuk menyelesaikan itu juga akan berdampak, sehingga performa dari komputer itu menjadi lebih lambat karena banyaknya variabel, sehingga harus dikurangi. Dan ini sebetulnya bertolak belakang dari yang kita main tadi ya. Ini justru malah ditambah, nah, maka di sini harus dikurangi. Maka ya kita harus menyesuaikan, setelah ditambah kemudian kita bolehlah kemudian kita kurangi. Ke selanjutnya adalah mengombinasikan data. Mengombinasikan data yaitu fokus pada kalau bisa mengintegrasikan beberapa sumber yang ada. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa ketika pada saat retrieving data itu ada data internal, data eksternal, biasanya maka kita harus bisa mengombinasikan data itu menjadi satu kesatuan atribut yang dimiliki oleh objek yang akan diukur. Nah, contoh misalnya ada dua tabel di sana, ada key-nya adalah klien, maka itu bisa dijoinkan menjadi satu, sehingga tinggal menjadi satu tabel. Client, item, month, sama region. Kemudian appending tables, jadi ini bisa dikatakan sama persis, hanya saja row-nya yang berbeda. Kalau ini adalah berkaitan dengan kolomnya, kalau ini adalah berkaitan dengan datanya, objeknya atau row-nya. Itu juga bisa digabung tinggal menjadi satu dataset. Nah, jangan lupa juga untuk memperkaya atribut-atribut dengan pengukuran agregasi. Contoh misalnya di sana ada produk ya, produk kategorinya, kemudian ada produknya, ada salesnya, penjualan dalam dolar, kemudian ada sales statement 1, artinya penjualan sebelumnya. Ya. Nah, kemudian ada satu contoh misalnya ini adalah ada satu atribut lagi yang namanya growth, ya, pertumbuhan yang didapatkan dari ya rasio antara X min Y dibagi dengan Y. Itu berapa? Nah, ini coba satu data yang baru sebetulnya dengan mengombinasikan, dan ini adalah informasi baru yang didapatkan dari dataset sebelumnya. Boleh jadi data yang aslinya ini sales int, sales statement 1 dan seterusnya ini menjadi tidak dipakai. Yang dipakai hanya yang baru di-create tadi, agregasi, karena yang memang yang penting itu atau yang bisa diketahui adalah itu untuk dimasukkan ke dalam model. Begitu pula dengan sales by product class, ada AX gitu ya, ranking dari penjualan ada NX dan seterusnya. Hasil perkalian, hasil pembagian, operasi, agregasi dan seterusnya dari dataset itu. Itu bisa menjadi informasi yang baru dengan cara mengombinasikan data.